Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Yang di atas shalom, puji nama Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan Gereja Metodis Indonesia Efrata. Dan selamat beribadah bagi kita semua yang hadir pada saat ini maupun yang hadir melalui live streaming. Marilah kita beribadah dengan sikap hati yang benar sebagai bentuk penyembahan kepada Allah kita yang hidup. Untuk memasuki ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak.
Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita rindu menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman kita katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Berdiam di dalam rumah. Satu hal yang kami minta Tuhan. Satu hal yang ku rindu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang kami minta Tuhan. Kami ingin menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini dengan iman. Mari kita katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Berdiam di dalam rumah. Satu hal yang kami minta. Kami ingin menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kami rindu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam. Satu hal yang kami minta. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Itulah kerinduan kami setiap orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Satu hal yang kami minta, kami ingin diam, kami ingin tinggal di bait kudus-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati penyertaan-Mu yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapa, tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Kau selalu setia. Kau selalu menolong setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih kami bisa ada, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih-Mu Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa, mungkin kami datang dengan hati yang sedih, dengan lelah, dengan begitu banyak beban yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu memperbarui iman kami. Kami ingin dipakai terus Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Perbarui kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami ingin dipakai secara luar biasa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami tidak layak. Kami orang berdosa. Kami penuh dengan celah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ya Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasih-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya puji-pujian kami, penyembahan kami hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Yang semangat memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Boleh salam dulu, salam kiri kanan depan belakangnya. Katakan Tuhan Yesus baik, selamat hari Minggu. Happy Sunday dengan senyuman yang termanis. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian, batu penjuru gereja. Kita memuji Tuhan sebab Dia Yesus Kristus, Sang batu penjuru gereja. Dia adalah pendiri yang kokoh dalam kehidupan kita. Kasih-Nya, penyertaan-Nya tak pernah habis dalam kehidupan kita. Dengan iman kita katakan, batu penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus pendiri umat. Dengan kurban darahnya gereja ditebus.
Kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau beresponsoria bagi nama Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-107. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca secara bergantian dan ayat ke-9 kita akan membacanya secara bersama-sama. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang tebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia bersama-sama. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Gloria Patri. Pengakuan iman rasul kita, dan hendaklah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Karena Tuhan Engkau pergunakan persembahan kami ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat pujian lebih dari pemenang. Sebab kita sudah dilepaskan dari segala kutuk, dari segala dosa. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Mari kita katakan, lebih dari pemenang. Kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan nyelawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita genapi setiap firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah sumber terang bagi setiap jalan-jalan kita. Biarlah pujian kami menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Mari dengan iman kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Serahkan hidupku menikah dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna.
jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, satukan hati kita, menaikkan doa kita kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan, karena penyertaan-Mu di dalam hidup kami yang tidak berkesudahan. Hari ini kami bersama-sama bersuka cita dengan jemaat Tuhan yang Kau karuniakan pertambahan usia. Baik itu ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Secara khusus kami menyebut nama-nama mereka, menyerahkan kepada Tuhan untuk apa yang mereka rindukan dan masa depan mereka di dalam Tuhan. Untuk Ibu Megawati Wiranata kami bersyukur, Ibu Malia, Ibu Gabriela Theodora Pribadi, Saudara Rizky Yosafat Jonathan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau Allah yang menyertai sehingga mereka boleh memasuki usia yang baru. Kami terus berdoa kiranya Tuhan menuntun langkah mereka. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka hadir ya Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dimanapun Tuhan hadirkan mereka. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Suwandi dan Ibu Juni yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka hari ini. Kami bersama-sama bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan yang terus menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan keluarga ini. Kami berdoa Tuhan pimpin keluarga mereka jadi keluarga yang memuliakan Tuhan di dalam segenap kehidupan mereka. Kami juga hari ini bersama-sama datang membawa jemaat-jemaat Tuhan yang sedang di dalam kelemahan tubuh, jemaat GMI Efrata yang sedang sakit, dan juga yang di dalam pemulihan. Kami menyebutkan nama-nama mereka sebagai penyerahan kami, agar Engkau tabib yang agung, mengaruniakan kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk Opa Surya Handoko, berdoa untuk Ibu Markona, Ibu Vera Delima Sihombing, Bapak Junandi Panjaitan, Ibu Inhua, Ibu Arnita Sumantri, Bapak Sony Patiasina, Ibu Warti, Ibu Siti Mulyawan, untuk adik Selin, cucu dari Bapak Weli dan Ibu Surya, untuk Ibu Liong Soikem, orang tua dari Pak Binson, Ibu Mariati Kesuma, Ibu Faridawati Mulyadi. Tuhan, mereka adalah anak-anak-Mu. Engkau mengenal dengan pasti apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Tuhan yang memakai segala hal, baik itu obat-obatan, perawatan dokter, dan juga kasih sayang dari keluarga menjadi alat kasih Tuhan membawa kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini Tuhan. Kami sungguh rindu, waktu-waktu ke depan mereka pun boleh terus memuji memuliakan Tuhan, beribadah kepadamu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam hidup mereka. Kami terus mendoakan pemberitaan Injil di seluruh bangsa, termasuk di bangsa kami di Indonesia, di kota kami Palembang, di tempat ini. Kami rindu Tuhan, firman-Mu boleh didengar. Injil kasih karunia boleh membawa banyak orang datang dan bertobat. Kami berdoa kiranya kemuliaan Allah nyata di tengah-tengah bangsa-bangsa. Kami ingat untuk bangsa kami Indonesia. Secara khusus kami berdoa untuk peningkatan kualitas pendidikan di bangsa kami. Tuhan, Engkau Allah yang mengenal juga kondisi pergumulan bangsa kami. Kami berdoa biarlah pendidikan boleh dilangsungkan dengan baik dan kualitasnya semakin meningkat. Sehingga kami benar-benar merindukan pendidikan Indonesia membentuk bukan hanya pengetahuan, tetapi juga karakter anak-anak bangsa yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh berdoa kepadamu dan percaya Engkau Allah yang bukan hanya mendengar doa kami, tapi yang sanggup menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu firman yang hidup
dan yang menghidupkan. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu adalah firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari semua kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani 10. Bapak Ibu, kita akan membaca Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ibrani 10 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Mari kita baca dua ayat ini bersama-sama. Ibrani 10, 24 dan 25. 1, 2, ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang bukan hanya membacanya, tapi melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saya mau tes yel-yel dulu. Gemi Efrata? Mantap. Luar biasa. Saudara, saya bersyukur kesempatan melayani Tuhan hari ini bersama dengan saudara di tempat ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal sih belum tentu disayang. Ya. Saya pendeta Alex Nanlohi. Tadi ada kesalahan sedikit nama saya. Saya nggak kudus-kudus banget saudara ya. Tadi nama saya Alex Nanholi. Saya Nanlohi ya. Jadi bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih kepada hamba Tuhan dan juga majelis di tempat ini yang beri kesempatan. Saya dalam kunjungan pelayanan dengan pelayanan perkantas dan boleh melayani. Tadi malam ada Paskah bersama dengan teman-teman dari perkantas, siswa, mahasiswa dan alumni. Dan juga bersyukur kesempatan pagi ini boleh sharing firman Tuhan dengan saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya saat ini tinggal di Jakarta. Saya melayani di dalam pelayanan perkantas secara nasional. Jadi ini kesempatan yang indah boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema kita sangat menantang saudara. Kalau dibahas berarti penting. Kalau penting harus dilakukan. Kalau harus dilakukan berarti jangan sampai tidak dilakukan begitu saudara ya. Kuat melalui komunitas rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya apa yang muncul di benak saudara kalau mendengar istilah persekutuan, komunitas atau gereja? Wah, mungkin ada yang sangat senang. Wah, ada komunitas yang baik. Tapi mungkin juga ada Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami kekecewaan dengan komunitas. Bisa macam-macam respon kita. Tapi saya coba menggali dari mana ide komunitas ini? Dari mana ide kebersamaan sebagai umat Tuhan? Saudara, sama seperti bayi, semua bayi yang lahir pasti punya keluarga, betul? Maka ketika saudara dan saya lahir baru di dalam Kristus, kita diberikan keluarga yang baru. God's family. Dan kalau kita telusuri ke dalam perjanjian lama, khususnya kitab Kejadian. Jadi menarik saudara, kitab Kejadian mencatat awal mula segala sesuatu. Termasuk awal mula manusia. Kalau saudara membaca dalam kitab Kejadian, di dalam Kejadian 2 ayat 18 dituliskan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara perhatikan, setelah Allah menciptakan di Kejadian 1 dikatakan baik, 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 sungguh amat baik. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik di mana? Di sini. Kejadian 2 ayat 18. Siapa yang bilang tidak baik?
Tuhan. Apanya yang tidak baik? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan merencanakan kehidupan kita, bukan kehidupan sendirian. Manusia makhluk sosial itu bukan hanya teori sosiologi, saudara. Itu desain Allah bagi dunia ini. Sehingga kalau saudara bilang ya urusanku, urusanku, hidupku, hidupku. Jangan lupa itu pengaruh dari dosa yang membuat kita merasa kita sebagai individu yang tidak butuh orang lain. Manusia makhluk sosial itu dari Tuhan. Tuhan merencanakan saudara dan saya hidup di dalam kasih. Hidup saling mengasihi. Saya mengutip kalimat pendeta John Stott yang mengatakan sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih. Untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saya senang sekali dengan simbol salib. Karena salib memberikan kepada kita reminder yang kuat bahwa kita punya relasi. Pertama-tama dengan Allah vertikal, tapi juga dengan sesama. Saudara jangan bilang, wah saya mengasihi Allah. Tapi kita lupa horizontalnya. Karena itulah tujuan Allah bagi kita. Saudara suka tidak suka, mau tidak mau kita ada di dalam persekutuan. Sebagai rancangan Allah. Kita ada di dalam persekutuan orang percaya yang namanya gereja. Gereja bukan sekadar gedungnya saudara. Tetapi adalah setiap kita. Anggota-anggotanya. Orang-orangnya. Lagu tadi waktu dinyanyikan saya aminkan. Gereja takkan punah selama-lamanya. Amin. Dilanda perpecahan. Ada aja kita ya, memang perpecahan itu ya. Itu realitas saudara ya. Ada perpecahan. Ada ajaran sesat. Tapi gereja takkan punah karena Yesus Kristus yang menjamin menjaga gerejanya. Tapi mari kita lakukan bagian kita. Ya. Saya mengutip kalimat dari seorang teolog bernama Eugene Peterson. Dia mengatakan kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas. Kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas, natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Jadi saudara, saya mau challenge kita pagi ini ya. Siap nggak sih kita jadi gereja? Jangan-jangan kita nggak siap bergereja. Kenapa? Tidak mudah loh bergereja. Tidak mudah jadi jemaat yang di dalamnya kita adalah sebuah komunitas. Kita perlu perjuangkan. Kita perlu sama-sama minta Tuhan kasih kekuatan bagi kita. Firman Tuhan yang kita baca tadi, Ibrani 10, 24, 25. Ini menjadi reminder yang kuat buat kita. Ya, yuk kita baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya. Saya tulis ayatnya di depan. Ibrani 10 ayat 24. Mohon yang pria baca duluan. Nanti ayat 25-nya muncul, yang perempuan yang baca ya. Kita ikuti aturan urutan, laki-laki dicipta duluan ya. Gitu ya. Nanti bagian dosa siapa duluan ya. Enggak lah, dua-duanya berdosa. Masih ingat ya kalau baca Kejadian itu. Kan kadang kita suka nanya, kenapa Hawa yang makan? Mana Adam? Alkitab mencatat, perempuan itu memberikan kepada suaminya yang bersama dengan dia. Ada Adam di situ. Ya, jadi jangan pikir Hawa sendiri makanya ya enggak begitu juga saudara ya. Yuk laki-laki baca duluan. 1, 2 ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara, saya ingin mengajak kita mendalami sebentar khususnya ayat yang ke-24. Supaya kita coba menghayati sebenarnya seperti apa harusnya kita berkomunitas. Nasihat firman Tuhan yang diberikan pada kita, saya akan ajak kita lihat 24-nya. Ada 2 kata yang menarik perhatian kita.
Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, kata memperhatikan. Oke? Lalu nanti yang kedua, kata mendorong. Kenapa menarik? Karena di dalamnya ada kata saling memperhatikan dan saling mendorong. Oke? Kita lihat satu-satu dulu ya. Saudara, kata memperhatikan. Wah, ini kalau belajar bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru itu bahasa Yunani ya. Ada yang bisa baca Yunani? Oh ya, coba ya. Wah, ini saudara ya. Kata numen. Kalau saudara belajar fisika, tahulah cara bacanya ya. Nah, kata ini dalam bahasa aslinya sebenarnya menyiratkan berpikir. Ya, jadi makanya dalam bahasa Inggris terjemahan literalnya we should think. Kata memperhatikan bukan cuma nonton, lihat gitu ya. Tapi mikir, ikut berpikir. Makanya ini beberapa terjemahan Alkitab. Ada yang menggunakan kata, kalau kita punya Alkitab berbahasa Inggris, ada beberapa versi ya. Versi NIV dan ESV menggunakan kata consider. Consider itu bicara, consider itu coba pikirin, kira-kira begitu ya. Kalau New American Standard Bible, NASB menggunakan kata take thought. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya disuruh sekadar memperhatikan. Kasihan dia ya, anaknya gak bisa sekolah. Saya perhatiin dia dari jauh. Bukan itu. We should take thought. Kita harus mikirin. Yang sana mikirin yang sini mikirin yang sana. Itulah namanya kata saling. Saudara gak mudah ya ternyata ya. Saudara mau bergereja, ini gereja. You take thought of others. Saudara pikirin yang lain. Bukan cuma pikirin diri saya sendiri. No. Ini kata pertama. Kata kedua apa? Mendorong. Kata mendorong ini, waktu saya cek bahasa aslinya lagi ya. Ayo, ada yang mau baca Yunaninya? Bawahnya aja lah. Parosismon. Apa itu? Kok paro-paro dia ya? Saudara lihat, ini kata ini punya pengertian begini. Irritating, inciting, stimulation. Berarti ada sebuah usaha untuk dilakukan supaya terjadi sesuatu. Ini arti kata itu. Mendorong bukan cuma dorong biasa saja sampai dia jatuh, bukan. Tetapi adalah lakukan berbagai cara supaya terjadi sesuatu. Makanya terjemahan Alkitab ini beberapa menggunakan provokasi. Tapi lucu juga kalau terjemahannya. Mari saudara kita saling memprovokasi. Ya, tapi begitu loh, dorongannya itu diprovok. Kadang-kadang kalau mendorong itu kita pikir yang penting kita disuruh sesuatu lakukan. Tapi kita meyakinkan orang, kita provoke one another. Dan ini kata yang muncul juga saling. Atau satu istilah yang menarik adalah to stir up. Nah, apa itu stir up? Saudara pernah minum teh manis? Ini kayaknya muka-muka diabetes ini. Ini muka-muka diabetes, muka-muka apa? Amlodipin ini kayaknya ya. Opa-oma gitu ya. Tapi kalau saudara minum teh manis, ada teh tawar, saudara ambil gula, taruh di dalam tehnya, lalu saudara aduk. Itu namanya stir up. Jadi itu seperti mengaduk. Tapi kan lucu juga kalau terjemahnya. Saudara marilah kita saling mengaduk. Kalau mendorong itu kan kayak ya udah saling mendorong. Tapi mari kita saling memprovokasi, mengaduk supaya terjadi sesuatu. That is church. Itu gereja. Gereja bukan hanya saya dorong kau, jatuh kau ya, majelis kau. Aku enggak. Gitu ya. Tapi kemudian kita berusaha berjuang bersama-sama saudara. Makanya terjemahan dalam bahasa Inggris yang saya suka adalah ESV. Dia pakai dua kata tadi. And let us consider how to stir up one another. Mari kita pikirin bagaimana kita saling memprovokasi, saling mengaduk, tanda kutip, supaya kita bisa saling mengasihi dan melakukan pekerjaan baik. Itulah gereja. Sehingga kalau lihat hal ini,
Indonesia ada juga terjemahan yang lain ya. Kalau kita punya terjemahan baru, sebenarnya kalau saudara lihat ada sekarang namanya terjemahan Alkitab TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia. Itu sudah menangkap maknanya walaupun kata mendorongnya belum terlalu kelihatan. Tapi dia pakai istilah TSI-nya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa saling mendorong dan saling mengingatkan untuk berbuat kasih. Saudara, hari ini 2 ayat saja firman Tuhan. Yang saya dapat suratnya suruh bahas 24, 25. Tapi waktu saya baca dan gali, dalam sekali saudara. Ini gereja. Saudara, kalau kita bilang hari ini tema kita adalah kuat melalui komunitas rohani. Komunitas seperti apa yang saudara maksudkan? Apakah terjadi komunitas yang seperti ini di gereja kita? Saya harap terjadi saudara. Saya dengar kelompok-kelompok home berjalan. Ada yang belum ikut? Daftar saudara ya. Itu kesempatan saudara mempraktekkan apa artinya menjadi gereja. Seringkali kalau kita ibadah sebanyak ini saudara agak sulit ya. Bagaimana memperhatikan lebih jauh, bagaimana peduli lebih jauh. Kita datang terus kemudian kita tidak terlalu kenal satu sama lain. Karena itulah di dalam gereja yang sehat bukan hanya ada persekutuan yang besar. Ibadah yang besar. Tetapi ada kelompok-kelompok, ada komunitas-komunitas yang menjadi pilar gereja. Karena di dalamnya terjadi hal seperti ini. Marilah saling memperhatikan. Marilah saling mendorong. Ayat 25-nya menarik ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Oh, dari dulu ada yang malas ya. Dari dulu ini. Makanya penulis Ibrani ingatkan. Ayo, mari kita giat. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini kerinduan kita saudara. Harusnya komunitas menjadi tempat di mana saudara dan saya stir up one another. Consider one another. Take thought, berpikir tentang apa yang ada satu sama lain. Dan inilah yang namanya bertumbuh saudara ya. Tuhan tidak merancang saudara tumbuh sendiri. Tuhan merancang kita tumbuh di dalam komunitas. Saudara, waktu saya pelajari buah roh. Apa saja buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau saudara mau bertumbuh dalam buah roh, itu karakter Kristen, itu nggak pernah sendiri saudara. Untuk bertumbuh, saudara butuh komunitas. Ada ajaran tertentu, agama tertentu bilang kalau mau bertumbuh, mau makin dewasa, pergilah ke gua bertapa. Wah, nanti waktu bertapa saudara makin mencapai tingkat tertinggi. Tapi Kristen bukan begitu. Saudara mau bertumbuh? Mau karaktermu bertumbuh, masuk ke dalam komunitas. Ada satu anak remaja datang sama saya. Dia bilang begini, Kak Alex, saya mau protes. Saya banyak layani remaja gitu ya. Kemudian dia bilang, saya mau protes. Saya bilang apa? Kenapa? Dulu kakak suruh saya masuk pelayanan. Saya pikir pelayanan suasananya rohani. Ternyata, waktu saya masuk pelayanan, suasananya nerakawi. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu singkat cerita dia masuk, ini pengurus remaja. Dia sama temennya, satu tim, satu seksi acara. Tapi mereka ciong. Ya tahu ya, gak cocok. Tiap kali yang satu ngomong begini, gak begitu. Dia bilang harusnya kan kami satu tim Kak. Ini agak susah gitu, sama dia ciong sekali. Setiap rapat kami berantem di antara kami. Jadi saya bilang kamu mau apa? Saya mau keluar aja. Terus saya bilang sama dia, kamu tahu buah roh? Tahu. Kamu tahu apa itu sabar? Ya, kamu sudah sabar? Tuhan kasih temanmu yang bikin kamu gak sabaran supaya membentuk kamu jadi sabar. Gimana Bapak Ibu sabar? Dibentuknya di mana? Di dalam komunitas.
Bisa nggak kita sabar? Oh saya bertapa, oh monyet lewat, aku sabar. Monyet lewat, aku semakin mengasihi. Nggak bisa. Saudara sabar dan makin mengasihi terjadi di dalam komunitas. Waktu kita rapat, waktu kita pelayanan, waktu kita bersama-sama. Di dalam pelayanan seringkali kita ketemu kucok-kucok kan. Si kurang cocok, si kurang cocok. Bukan ucok ya, bukan. Kucok. Begitu ketemu yang kurang cocok. Satu waktu ada satu bapak juga begitu ya. Saya bilang, Bapak pernah berdoa minta kasih? Pernah Pak. Nah ini jawabannya. Dikasih orang yang susah Bapak kasihi. Supaya kasih kita terasah. Coba Bapak Ibu yang udah menikah sekian tahun. Coba dulu bilang sama pasangannya, makasih ya Pak. Tuhan pakai kamu bikin saya sabar. Coba sama anaknya, terima kasih. Tuhan pakai kamu bikin saya makin menguasai diri. Benar saudara, nggak ada namanya pertumbuhan karakter itu sendiri. Saudara butuh komunitas. Makanya kalau orang tidak berkomunitas, saya agak bingung. Yang bertumbuh apanya? Oh tapi dia rajin baca buku doktrin Pak. Oke, so what? Doktrinnya ngelotok, tapi selfish, tidak peduli yang lain. Karena karakter itu dibentuk saudara. Saya kadang-kadang mikir gitu, di mana saya belajar sabar saudara? Saya belajar sabar itu waktu saya punya teman kelompok kecil. Waktu saya mahasiswa, kalau kami di Perkantas kelompok kecil itu memang menu utama ya. Jadi dari saya mahasiswa, saya ikut kelompok kecil. Apa itu kelompok kecil? Kelompok yang tidak terlalu besar saudara ya. Jadi karena terlalu besar begini susah kan, jadi masuklah dalam home ya. Ada home begitu ya. Nah saya ingat sekali, kami berempat. Satu pemimpin, kami 3 anggota. Saya punya satu teman, dia kalau sharing Bapak Ibu ya. Kan ada kesempatan sharing. Dia kalau sharing itu panjang. Dan lama. Dan gak jelas. Itu yang bikin pusing saudara ya. Jadi kalau dia sharing saudara. Kalau dia sharing kami sudah cari posisi. Pemimpin kelompok saya pun sudah cari posisi supaya kita gak tidur. Dan unik, ini mungkin karena pengaruh bahasa daerah ya. Dia kalau sharing itu, orang itu kalau ngomong pasti kita punya jeda biasanya ya. Saya kemarin umumnya orang ada jeda namanya ya. Teman saya unik, jedanya bukan i. Jadi saya saya kemarin main bola saya bawa bola lalu kemudian saya tendang 10 menit dia cerita, dia cuma mau bilang dia kemarin main bola menang 1-0. Saudara, saya belajar sabarnya bukan karena dengar khotbah. Saya bisa kasih khotbah, saudara catat 10 tips kesabaran. 1, 2, 3, saudara pulang sudah sabar? Saudara perlu masuk ke mana? Komunitas. Ketemu orang yang bikin saudara gak sabaran. Kapan ini dia selesai ngomong? Nah di situ kita terbentuk ya. Orang tuh beda-beda. Ada yang mikirnya cepat, ngomongnya cepat. Ada yang mikirnya cepat, ngomongnya lambat. Ada yang mikirnya lambat, ngomongnya cepat. Ada yang mikirnya lambat, ngomongnya lambat. Ada yang nggak mikir, ngomong. Mana saudara? Saudara yang mana itu? Jadi kadang-kadang saya suka bersyukur ya. Terima kasih kalau habis kepanitiaan ya. Biasanya kami evaluasi kalau habis kepanitiaan. Jangan cuma evaluasi acaranya bagus apa tidak, berhasil apa tidak. Tapi coba lihat, Tuhan lagi ajarin karakter apa buat kita. Thank you Lord ya. Tuhan ajarin saya sabar. Tuhan ajarin saya menguasai diri. Tuhan ajarin saya ramah. Dan itu terjadi dalam komunitas. Makanya kalau saudara gak punya komunitas, sorry saudara. Saya harus katakan, kita perlu komunitas dan Tuhan sediakan kita komunitas. Sayangnya banyak orang ke gereja cuma sekadar seperti shopping. Pergi ke gereja seperti bawa keranjang belanja. Dapat apa, dapat apa, dapat apa. Sehingga kita selalu berpikir gereja adalah tempat saya dapat sesuatu. Lalu saya bawa pulang. Kalau kita cuma berpikir seperti ini saudara. Ada satu anak bilangnya, ya kak saya malas ke gereja itu gak dapat apa-apa. Loh emangnya kau ngasih apa? Sombong kali kau. Kau perampok banget ke gereja. Dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Saya bilang kalau ada KPK sorgawi ketangkap kita semua ini. Kita nggak ada yang benar-benar mau cari Tuhan, cari persekutuan. Kita cuma senang jadi spiritual consumer.
konsumen spiritual. Hari Minggu kita jajan, belanja ya, ambil apa, ambil apa, ambil apa. Harusnya kita jadi spiritual contributors. Contribute satu sama lain. Kenapa saudara kita harus jadi seperti itu? Karena kita telah mengalami kasih Tuhan. Kalau saudara alami kasih Tuhan, marilah kita saling mengasihi. Itu perintah Alkitab. Saudara setiap kali naik pesawat ya, saya suka bagian ini saudara ya. Saudara berapa puluh kali pun saudara, sorry ya kameranya jadi harus ikut saya kemana-mana ya. Saya nggak bisa diam saudara, mimbarnya saya bawa ya. Setiap kali naik pesawat, walaupun saudara sudah 1000 kali naik pesawat, pasti ada peragaan ini ya. Cara menggunakan sabuk pengaman gitu ya. Saudara nggak bisa bilang, oh, maaf saya sudah pernah. Nggak bisa. Nah setiap kali bagian ini, pasti pramugari atau pramugaranya akan ngomong. Para penumpang yang terhormat, jika tekanan udara di kabin mendadak menurun, maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas Anda. Tarik masker menutupi mulut dan hidung. Keratkan, saudara kaget kok saya hafal ya. Pernah mau jadi pramugara, cuma maaf, badannya nggak masuk kabin. Susah. Pakailah masker Anda, sesudah itu bernafaslah seperti biasa. Sampai situ senang ya. Tapi saya suka bagian berikutnya. Bagi saudara yang bepergian dengan orang yang membutuhkan pertolongan, pakailah masker Anda lebih dulu lalu menolong yang lain. Jadi numpang tanya, apa tujuan pakai masker? Supaya salah satunya kita bisa nolong orang lain. Jangan kalau saudara udah pakai masker gitu ya, terus lihat kiri kanan. Gitu ya. Begitu saudara. Kalau saudara begitu, saudara keterlaluan. No. Apa tujuanmu pakai masker? Supaya bisa menolong orang lain. Bukankah itu firman Tuhan buat kita? Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 11. 1, 2, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Ini saudara. Kenapa kita harus saling mengasihi? Allah sudah demikian mengasihi kita. Mari kita saling mengasihi. Kita wujudkan di dalam kelompok yang besar, dalam kelompok-kelompok home yang ada. Di situ saudara dan saya bertumbuh, saling berbagi. Saya mengajar mata kuliah semester ini, saya ngajar doktrin gereja saudara. Di salah satu STT. Saya ngajar online, ngajar doktrin gereja. Makin saya pelajari, apa kata kunci gereja? Kata kunci gereja sebenarnya adalah saling. Itu kata kunci gereja. Gereja itu saling. Ya, di Alkitab banyak nih. Saling mengasihi, saling menegur, saling menguatkan, saling mengampuni. Jadi kalau saudara perhatikan karena kata kuncinya saling, gereja itu bukan sendiri. Bersama. Bersamanya juga bukan cuman duduk bareng, tapi terjadi ketersalingan. Saling mengaduk, saling mikirin, itu gereja. Dan saya takut banyak gereja tidak lagi bentuknya gereja. Kuat melalui komunitas rohani, komunitasnya nggak berfungsi. Hati-hati kita datang ke gereja seperti datang ke bioskop. Di bioskop ada ketersalingan? Ada gitu di bioskop saling mengampuni? Ada saling mengampuni. Tapi terjadi loh Bapak Ibu ya. Saya ke bioskop waktu itu sama istri nonton, saya telat masuknya. Sudah padam semua lampu, lalu saya jalan lah. Waktu jalan keinjek kaki orang. Terus saya bilang, maaf ya Pak. Terus dia bilang, iya Pak, enggak apa-apa. Oh saling mengampuni. Di gereja susah saling mengampuni. Di bioskop malah lebih gampang. Hati-hati kita jadikan gereja kayak bioskop. Aku datang, duduk, selesai, pulang. Saya enggak kenal siapa di kiri kanan. Saya enggak peduli apa masalahnya dia. Kan kalau gereja seperti itu, gereja bukan bioskop. Di bioskop tidak ada saling mengampuni. Walaupun saya ngalamin tadi ya. Hati-hati, di bioskop ada saling mengampuni, di gereja malah nggak ada. Saya makan popcorn saudara, duduk sama istri nonton, saya makan popcorn, makan gitu, terus istri saya nyenggol. Popcornmu yang di sini. Saling berbagi, terjadi di bioskop. Saya bilang maaf Pak, nggak apa-apa. Hebat kan? Bioskop aja bisa, saling berbagi. Ini pengalaman nyata semua ya, sampai malu saya.
Istri saya nyenggol, ini popcorn kita. Minggu lalu di satu gereja, saya juga lupa, saya minum aqua. Waktu saya lihat itu aquanya Singer. Aduh, tapi itulah ya, gereja saling berbagi saudara ya. Pertanyaannya, kita sudah ngalamin itu? Apakah home saudara menjadi tempat di mana saudara saling berpikir, saling berbagi? Nanti diskusikan ya. Diskusikan di kelompok home-nya nanti ya. Bagaimana kita bisa konkretkan hal ini. Karena jangan cuma duduk bareng-bareng, datang home bareng-bareng, masalahmu. Kadang saya mikir, saya waktu pelajari Alkitab, ternyata kita itu harus kepo ya. Sorry ya. Kalau saudara nggak mau dikepoin, saudara salah masuk gereja. Gereja itu kepo. Kenapa? Saling menegur. Berarti kita mesti kepoin hidup orang kan? Tentu caranya yang bagus lah ya. Tapi realitanya itu gereja. Saling mengampuni, saling menegur, saling berbagi. Seorang mahasiswa datang sama saya, dia cerita begini, Kak Alex, saya sama satu teman saya, kami datang dua-dua dari daerah, mereka kuliah di Jakarta. Kami dari satu daerah, satu gereja, datang ke Jakarta, kos sebelahan kamar. Mamanya, bapaknya titip dia ke saya. Mama bapak saya juga titip saya ke dia. Itulah biasa gitu ya, tolonglah lihat-lihat adikmu ya, tolong ya lihat-lihat temanmu ini ya. Jadi mereka sebelahan kamar saudara. 3 bulan di Jakarta, dia ketemu saya, teman kamarnya ini. Dia bilang kami tuh sama-sama cari gereja, mau bertumbuh sama-sama di kampus ikut persekutuan. Tapi 3 bulan ini Kak, ternyata di Jakarta sudah mulai pacaran temannya sebelah kamar ini. Terus habis pacaran gimana? Inilah Kak, saya bingung. Dia mulai bawa pacarnya masuk ke kamar. Jadi gimana saya Kak? Saya perlu tegur atau tidak? Coba saudara gereja perlu ditegur? Oh orang sekarang bilang enggak, itu urusan dia. Jakarta Bo, biarin. Begitu? Saya bilang ya thank you kamu bertanya. Karena kamu punya kesadaran saling menegur, saling menguatkan. Enggak enak, enggak ada yang suka ditegur. Benar Bapak Ibu? Makanya cara negurnya juga usahakan dengan baik. Saya bilang ya jangan juga kau pergi ke kamarnya, ketuk. Dalam nama Yesus keluar kalian berdua. Ya jangan begitu juga. Ya itu kan bukan negur lagi nanti rasanya kayak menghakimi. Tapi termasuk di dalam teguran pasti ada penghakiman ya. Karena memang realitanya. Jadi saudara coba kita bagaimana berbagi. Saudara mau jadi gereja? Siap dikepoin? Siap kepoin hidup orang lain? Tentunya kepo dalam arti yang baik ya. Ini gereja. Waktu saya pelajari Tuhan, apakah gerejaku seperti ini ya? Kurang banyak. Ini PR di home. Lihat itu. Di Alkitab banyak banget ketersalingan. Saling. Kata kuncinya saling saudara. Maka kuat melalui komunitas. Bukan sekadar wacana di mimbar. Tapi harus jadi kehidupan di keseharian kita. Gereja sudah membuat kelompok-kelompok yang menolong saudara dan saya. Boleh jadi jemaat gereja yang real. Supaya kita saling membangun, saling menguatkan. Kasih itu bukan teori. Kasih itu sebuah realita. Bahasa Indonesia itu paling gampang katanya menjelaskan kasih ya. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Benar kan? Dari semua bahasa di dunia bahasa Indonesia kasih, ya kasih. Love is giving. Dan itulah yang harus kita praktekkan. Fokusnya bukan diriku yang mengasihi, tetapi kepada siapa yang dikasihi. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, that is not love. That is rampoking, saudara. Tapi gereja harus mempraktekkan kasih. Saya tutup dengan pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Santo Agustinus. Satu waktu ditanya kepada Santo Agustinus, bagaimana bentuk dan rupa kasih? Orang sudah expect Santo Agustinus ini bapak gereja abad kelima ya. Pasti dia akan jawab teori apa, kasih adalah apa. Lalu Agustinus menjawab, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga
untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Saudara bisa mengasihi? Mengasihi itu bukan berarti kasih uang. Bukan cuma itu. Karena uang belum tentu semua punya. Tapi Bapak Ibu punya mata? Punya tangan? Punya kaki? Punya telinga? Hadirlah jadi alat kasih Tuhan bagi sesama. Membangun komunitas yang kuat di dalam Tuhan. Selamat menghidupi firman Tuhan. Menjadi gereja yang terus kuat karena punya komunitas. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang memerdekakan hati kami sekali lagi. Tolong kami Tuhan, di dalam kerapuhan kami, di dalam individualitas kami, akibat dari pengaruh dosa, supaya kami boleh benar-benar jadi gereja yang membangun satu dengan yang lain. Sekali lagi terima kasih, kami boleh dengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menuntun hidup kami, menuntun gereja kami, menuntun komunitas kami. Kami juga bersyukur ada kesempatan kami menyatakan syukur kepada Tuhan di awal bulan ini. Kami akan memberikan persepuluhan yang kami percaya sumbernya dari Tuhan. Biarlah sebagai komunitas juga kami memberi bersama karena percaya Tuhan yang telah terlebih dahulu memberkati kami. Pakailah persepuluhan ini dipakai bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, bertumbuh bersama. Mari kita bersatu, bersehati, bersetikir. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Na 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 na. Mari jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan misi bisa mengantarkannya ke depan. Bersatulah, mari kita bersatu.
Bersehati setinggi runtuhkan tembok yang merintangi. Amin. Mari kita bekerja. Bekerjalah, mari kita bekerja. Junjung kasih dan karunia. Junjung kasih dan karunia. Mari kita gapai panggilan tertinggi. Gapai panggilan tertinggi. Mari kita tetap menyala. Tetaplah menyala. Layani sesama. Terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama. Memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita berperang bersama. Beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama. Memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama. Beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Once more. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, terlepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam hidupmu. Jadilah anak-anak Tuhan yang saling mengasihi dan bertumbuh sebagai gerejanya. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan, kita siapkan waktu 5 menit Bapak Ibu Saudara untuk dengar pengumuman. Boleh salaman dulu, samping kanan kiri, depan belakang. Puji Tuhan, ya.
Katakan kita mesti kuat dalam komunitas rohani ini. Haleluya. Ya. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk hambanya Bapak Pendeta Alek Nanlohi. Amin. Ya. Bukan Nanholi. Ya. Terima kasih Pak untuk firman yang sangat menguatkan kami semuanya, mengingatkan kita sebagai gereja supaya kita terus kuat dalam komunitas, kuat mengasihi, memperhatikan, saling mendorong, saling mengaduk, ya kan? Saling mengasihi pokoknya. Agak kepo sama orang, tapi kepo yang positif. Jangan kepo negatif. Luar biasa ya. Kita berikan aplaus ya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Kita semua diberkati. Nah, Bapak Saudara, nanti sore ada juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, Bapak Pendeta Jimmy Sugiarto akan menyampaikan hal yang sama, tapi tentu pesan makna mungkin berbeda, tapi kita percaya ada berkat-berkat yang kuat yang kita bisa beri. Kalau Bapak Saudara boleh ikuti lagi ibadah sore nanti, silakan datang ibadah sore kita ya. Itu Bapak Pendeta Jimmy Sugiarto. Nah, setelah ini kita ada cek kesehatan dan donor darah. Sebagaimana sudah disampaikan dalam media sosial kita sebelumnya. Jadi bagi kita yang hari ini mau donor secara khusus, sudah tidurnya cukup ya. Jangan sampai di bawah 6 jam gitu ya. Jadi supaya kita bisa donor, jangan makan obat 3 hari sebelumnya gitu supaya bisa ikut donor. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, donor ini penting selain menolong orang lain. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara atau keluarga, sahabat kita kan butuh darah nih. Sekarang ini agak susah dapat darah. Ya. Karena PMI itu juga terbatas. Makanya kita perlu bantu untuk bisa donor darah. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara misalnya butuh darah, bisa hubungi komisi sosial kita. Misalnya Ibu Nung atau Pak Binson. Jadi kalau misalnya dihubungi mereka akan hubungi pihak PMI. Dan kita di rumah sakit, kalau dapat informasi, cepat kita dapat darah. Itu karena apa? Karena kita terus continue saling menolong, saling memperhatikan, saling mendorong, saling mengaduk tadi ya. Puji Tuhan. Nah, kita mau cek kesehatan, gula darah, kolesterol, asam urat, nanti bisa dicek. Kalau tinggi, ya berdoalah dan berjaga-jagalah. Ya. Setelah ini nanti kita akan melakukannya bersama-sama. Nah, untuk anak-anak sekolah minggu kita, ada sekolah Injil liburan, bisa ditampilkan juga di dalam layar, ya supaya kita orang tua bisa mendukung anak-anak kita, supaya bisa persiapkan diri. Itu tanggal 4 sampai 6 Juli, ya biaya pendaftaran 125.000 per anak. Saya pikir itu nggak mahal ya, karena mereka harus nginep ya mungkin 2-3 hari kalau saya tidak salah, 2 hari ya, sampai 3 hari, 1 atau 2 hari. Jadi bisa informasikan kepada guru-guru sekolah minggu, ada Cinike, ada Ciida. Jadi supaya bisa mengikutinya nanti. Ini pasti sangat memberkati anak-anak kita ya, sekolah Injil liburan. Nah, Bapak Saudara, kita juga akan terus lakukan home nanti dalam waktu dekat ini. Kamis kita mulai lagi home, House of Methodist Ephrata. Ya, kita sudah dengar firman, ini sangat menuntun, sangat menolong kita. Puji Tuhan, dalam komunitas, dalam gereja kita bisa saling menolong, saling menguatkan. Kemarin saya bersyukur sekali bisa bersaksi juga ya, Bapak Saudara, ada jemaat kita yang memang sebatang kara. Bapak ini sendirian, Pak Yanto, mungkin kita ada yang kenal. Bapak ini sakit, ya kakinya itu varises dan sudah sampai parah dan nggak bisa jalan dan sebagainya. Keluarga nggak punya, istri nggak punya, anak nggak punya, gitu. Jadi benar-benar sebatang kara. Tapi
majelis kita ketika tahu keberadaannya dari RT dan sebagainya, kita langsung turun tangan, kita langsung layani. Dan ada juga dari home, itu berlomba, siapa yang bisa jemput, saya bisa temani, oke saya bisa, katanya langsung, set, jemput bawa ke rumah sakit. Dan bersyukur ada juga jemaat kita, Bapak Pandi ya, Pak Pandi dan juga Arifin sekarang sedang jaga di rumah sakit, gitu ya. Ini satu praktek apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Alek tadi, itulah gereja, kita bersyukur. Jadi dalam home juga saya tahu banyak sekali kesaksian-kesaksian, kita saling memperhatikan dan saling menolong. Bahkan saya pernah dengar Bapak Ibu Saudara, di dalam home itu, ketika ada satu yang tidak aktif, alasannya kenapa? Karena nggak ada kendaraan. Bahkan sampai ada tuh berpikir, gimana kalau kita patungan yuk cari motor second untuk dia. Begitu. Wah hebat juga saya pikir ya. Saling nolong. Tapi yang mau ditolong, enggak, jangan, enggak mau. Gitu ya. Itu luar biasa kan? Di dalam komunitas-komunitas kita. Jadi bagi kita yang belum terhubung dalam home, bisa hubungi komisi keanggotaan, yaitu ada Bapak Tommy, ada Bapak Diki, ada Stepanus, calon Bapak nanti. Ya. Mereka bisa arahkan, kita tinggal di mana. Nah, Bapak Ibu Saudara mau bergabung di home mana, itu bisa beritahukan, ya. Mau coba-coba home, silakan, enggak apa-apa ya. Masuk ke home ini, saya kayaknya kurang di sini, enggak apa-apa. Jadi yang home itu jangan tersinggung juga ya. Pengen ke home yang lain dulu, tes lagi sampai dapat home yang tepat untuk dia. Boleh. Nah, juga kita rindu ada orang-orang yang memelayani untuk pemimpin, untuk jadi leaders. Untuk jadi home leaders, dibutuhkan. Kalau Bapak Saudara mau menjadi pelayan, beritahukan kita para majelis, hamba Tuhan, kita bisa bekali, kita bisa siapkan. Ya, supaya kita belajar sama-sama bagaimana menjadi leaders di dalam home. Kita bisa jangkau jiwa-jiwa, bisa saling memperhatikan, saling menolong. Ya, jadi kami sini kita mulai. Dan saya selalu perkatakan, diberkati rumah yang menjadi tempat firman ditaburkan dan dibagikan, dan mereka akan terus alami kecukupan bahkan kelimpahan. Amin. Ya, jadi jangan khawatir, waduh di rumah kami lagi masuk home. Siapin makanan gak ya? Siapin minuman gak ya? Dan kita sudah sepakat gak harus makanan juga ya. Amin ya. Ya. Nah, Ibu Saudara yang terkasih, kita informasikan di ruangan kita ini ada juga disediakan ruang anak ya. Mana tahu dari awal ini kita baru renov ini Pak sebenarnya. Belum lama, ada 1,5 bulan kalau saya tidak salah, atau sudah 2 bulan kita sudah renov. Supaya kita informasi dapat juga ada ruang anak kita sediakan. Masuk dari pintu sana. Ya, ada ruang anak di situ, ada juga ruang menyusui. Ya bagi kita yang punya baby, jadi jangan sungkan datang ke gereja, jangan khawatir datang ke gereja. Walaupun mungkin anak ada yang ke sekolah minggu langsung silakan. Tapi kan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara ada anak kita masih sungkan untuk ke gereja, tapi yang umur 2 tahun atau umur setahun gitu ya, bisa dibawa ke ruang anak ya, bisa dampingi. Di situ juga ada audionya, ada TV-nya, dan bisa mengikuti ibadah dengan tertib. Nah, kita punya tim aser yang siap melayani Bapak Ibu Saudara ketika masuk ke gereja ini. Dukung mereka ya, hormati mereka. Jadi misalnya Bapak Ibu Saudara, mereka tuntun kita kemana, ikut aja, siap. Amin ya. Mau duduk di mana, mau duduk di depan, mau duduk di belakang, mau duduk di atas, supaya kita bisa dilayani. Kalau kita mau ke toilet misalnya, toilet dari mana? Mohon maaf, supaya kita bisa tertib dalam ibadah-ibadah kita dari belakang. Jadi tim aser tanya, saya mau ke toilet. Mau didampingi? Boleh dampingi. Tapi jangan sampai masuk ikut ke dalam toilet ya. Sampai pintu itu aja gitu. Ya, bisa didampingi tim aser kita sampai nanti ke dalam. Kita memang siapkan sengaja dia kita buat muter untuk melatih otot kaki. Ya, supaya otot kaki kita lebih kuat. Diabetes juga bisa terjaga. Amin. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ini gereja apa ini? Mau ke toilet jauh nian. Jangan begitu Bapak Saudara ya.
kita bisa mutar, teratur. Kalau ada hal-hal yang perlu kurang, informasikan sama pengurus majelis. Misalnya orang tua kami perlu pegangan, di sini kurang pegangan, kasih tahu. Supaya bisa disiapkan dan akomodir semua. Amin. Ya. Nah, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nanti setelah ini kita bisa berfellowship tetap. Ada nanti garasi coffee and tea di garasi. di situ ya, di luar ya. Di tempat parkiran itu ada tempat kantin atau apa itu, di situ kita bisa berfellowship bersama, bisa ngopi, bisa ngeteh sama-sama. Ya, sebelum cek kesehatan, cek dulu atau mau minum gula dulu baru cek gula. Mana? Pilih aja ya. Nanti pikirkan di situ. Tapi intinya kita saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain, ya. Dan hari ini semua diberkati oleh firman Tuhan. Ingat kita gereja, kita harus kuat dalam komunitas, saling mengasihi, saling memperhatikan. Jangan kepoin masalah orang. Cuman kepoin doang, bukan cari solusi. Itu bukan gereja Efrata. Amin. Gereja Efrata mesti kepoin yang benar. Kita akan memberkati dan saling memberkati. Dan jangan lupa follow and subscribe GMB Efrata Palembang. Ada YouTube-nya, ada IG-nya, ada Facebook-nya. Ya. Kalau perlu ada yang punya handphone semua kan ya. Sekarang juga boleh ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau belum follow, boleh follow. Ya YouTube bisa buka YouTube. Mana GMB Efrata Palembang? Boleh ya. Supaya kita bisa ikuti informasi-informasi dan jangan dilewatkan ada dokumentasi setelah kita ibadah dan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Ya, kiranya Tuhan terus melawat pelayanan kita. Tujuan akun kita itu apa? Untuk jadi berkat, untuk jadi saksi aja. Ya, untuk kemuliaan Tuhan bagi banyak orang. Amin. Saya pikir demikian pengumuman hari ini. GMB Efrata. Yes. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.